Shalom buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Fransyek Manado. Kelas 1A Teologi ingin memaparkan sedikit laporan bacaan saya tentang surat-surat pseudo Paulus. Mana pendekatan kritis terhadap masalah-masalahnya. Surat-surat Paulus kepada jemaat Kolose. Surat-surat Paulus kepada jemaat Kolose dibagi dalam 4 bagian, yaitu ia dimulai dengan pembukaan, ucapan syukur, dan doa syafaat. Pembukaannya tertulis dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 2. Dalam subbagian kedua mengandung ringkasan kristologi dengan corak seperti nyanyian. Kristus digambarkan sebagai anak dari kasih atau Allah. Dalam subbagian ketiga kristologi ini diterapkan dan akibatnya ditarik baginya yang tertulis dalam pasal 1 ayat 21 sampai 23. Dalam subbagian yang terakhir menyusul ayat 23 disajikan suatu diskusi mengenai jabatan kerasulan yang tertulis dalam pasal 1 ayat 24 sampai pasal 2 ayat 5. Keadaan gereja dan persoalan kepengharapan Kolose. Keadaan di Kolose sampai batas tertentu sudah jelas, jemaat itu terancam oleh ajaran sesat Gnostik Yahudi, tetapi kita tidak dapat memastikan seberapa jauh ajaran itu. Apakah hal itu telah menyebabkan terjadinya konflik terbuka? Tapi seperti daftar salam panjang pun aneh, dan hanya Roma 16 memberikan kesejajaran yang tertulis dalam pasal 9 ayat 4. Begitu juga dengan adanya persamaan tertentu dengan daftar Filemon, Epapras pun disebut di sana, Filemon 23. Surat-surat Paulus kepada jemaat Efesus. Hubungannya dengan surat Kolose. Kesamaan Efesus dan Kolose yaitu ketika Titus disebutkan sebagai pembawa surat itu yang harus para penerimanya tentang memberitahukan tentang keadaan Paulus, menghibur hati mereka. Alamat surat. Dalam bagian pembukaan pasal 1 ayat 1 sampai 2 muncul dalam dua bentuk kebanyakan naskah salinan perubahan kecil dalam urutan atau tambahan-tambahan sedikit berbunyi dari Paulus, Rasul Kristus Yesus kepada orang-orang kudus yang mengatakan yang ada di Efesus dan percaya dalam Kristus Yesus. Usulnya ialah bahwa penolakan itu diambil karena nyata. Karena itu kita harus menyimpulkan apakah memang surat itu ditulis Paulus dan dalam hal ini tidak ditujukan kepada Laodikia atau dimaksudkan untuk jemaat itu yang mau tak mau membuat kita bahwa Efesus surat Laodikia dalam menurut pendapat ini di pengarang perdekatan acuan kepada Titus pastilah ada sejumlah bukti bahwa Efesus ditulis lebih kemudian daripada Kolose. Surat-surat pengembalaan. Hal yang sama pun berlaku bagi Filemon, tetapi surat itu lebih merupakan surat pribadi daripada surat aturan-aturan kerasulan yang diberikan mengenai masalah. Karena alasan ini sejak abad 18 surat-surat itu dikenal sebagai surat-surat pengembalaan. Penerimaan. 1 dan 2 Timotius dialamatkan kepada Timotius yang disebut dalam 1 Timotius ayat 1 Timotius 1 ayat 2, anak yang sah di dalamnya, dan dalam 2 Timotius 1 ayat 2, agapeton teknon atau anak yang kekasih. Keadaan Timotius. Dalam 1 Timotius, Paulus dan Timotius sejauh ini telah bekerja sama di Efesus. Setelah menetap di Efesus selama 3 tahun, Paulus mengutus mendahului ke Makedonia, di mana Paulus berniat melanjutkan ke Korintus dan kemudian ke Yerusalem, tetapi tidak pergi lagi ke Efesus. Pemenjaraan di Roma. Setelah Paulus dilepaskan dari Roma, ia menjelaskan suatu rencana perjalanan panjang lebih lanjut lainnya, dan yang mengatakan bahwa surat-surat pengembalaan hanya dapat ditulis oleh Paulus kalau ia telah dibebaskan lagi setelah penjaraan pertama di Roma. Karena itu kita tak punya pilihan kecuali menganggap surat-surat pengembalaan sebagai pseudo Paulus. Sharing in life, surat-surat pengembalaan dapat digambarkan sebagai keadaan ketika gereja tidak lagi dapat mengharapkan
parausia yang segera datang, melainkan harus menata kehidupan dalam jangka panjang. Tentu saja kita dapat melihat keterbatasan dari perjuangan untuk hidup sebagai warga yang baik dalam pengakuan imannya menyangkut keyakinan mereka. Kita belajar bahwa mereka percaya kebangkitan sudah berlangsung. Tertulis dalam 2 Timotius 6 ayat 20. Surat-surat kepada orang Ibrani. Seperti yang telah kita lihat, Ibrani jelas tak dapat dianggap sebagai pseudo Paulus, di mana surat-surat Paulus dengan menunjuk pada penerimanya dalam suatu lingkungan khusus yang sesungguhnya merupakan ciri khas dari isi surat-surat Paulus bahwa Ibrani dimulai tanpa sebuah pembukaan. Ibrani tentunya telah ditulis sebelum tahun 96 Masehi karena ia memandang ke belakang kepada penganiayaan yang telah terjadi. Soal teologis bukan historisnya, karya ini kemungkinan sekali digambarkan surat kepada orang Ibrani karena ia membahas ibadah Yahudi Israel, tetapi hal sama sekali lebih tepat dikatakan bahwa ia ditujukan secara umum kepada orang-orang Kristen tanpa peduli apakah latar belakang mereka Yahudi atau bukan Yahudi. Demikian dari penjelasan saya, hasil bacaan saya. Saya berharap kita semua diberkati Tuhan, segala aktivitas kita diberkatinya dalam setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati, shalom buat kita semua.